Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita akan belajar tentang CRUD Laravel 13. Sebagai gambaran, ketika kita belajar menggunakan framework Laravel, maka si Laravel ini dia akan melakukan request. Ketika user melakukan request, maka Laravel akan membacanya ke dalam routing. Nah, si routing ini akan mengarahkan ke controller, lalu dari controller apabila memerlukan database, dia akan larikan ke model. Kalau dia tidak perlu database, dia langsung ke view, lalu ditampilkan kembali. Namun ketika dia butuh database, dia akan lari ke model, model cari database-nya, ketemu, dikembalikan ke controller. Jadi ada interaksi data dengan model. Setelah itu controller baru akan mengirim result atau hasilnya ke dalam view. Dan view ini akan merender ke tempat si pengguna, barulah tampil hasilnya. Jadi kita akan belajar tentang CRUD. Apa itu CRUD? C-nya create, R-nya read, U-nya update, D-nya adalah delete. Kita akan bahas nanti mulai dari urutan yang kita baca. Yang kita bahas adalah bacanya dulu, read-nya dulu, baru create, update, dan delete. Ini adalah operasi dasar dalam pengelolaan data. Hampir semua web dibangun di atas sebuah operasi ini. Bukan angka yang dibuat-buat. Kalau kita perhatikan aplikasi apapun yang kita pakai sehari-hari, mayoritas fiturnya hanya variasi dari 4 operasi ini. Jadi, ketika kita menguasai CRUD, berarti kita sudah menguasai 80% dari pengembangan web. Sisanya tinggal bagaimana kita mengembangkan dari fondasi yang sudah kita miliki tadi. Proyek yang akan kita bangun kali ini, kita akan coba belajar membuat aplikasi manajemen produk, tapi kita batasi ya, hanya 2 tabel dulu yang akan kita buat, yaitu tabel kategori dan tabel produk. Kira-kira tampilan yang akan saya inginkan kali ini seperti ini. Jadi nanti ada kategorinya, lalu ada produknya. Di dalam kategori, tambahan dari kita adalah name, nama kategori. Kita batasi misalnya 100, lalu description kita maksimalkan sampai dengan 255. Tipenya dua-duanya adalah string alias varchar. Lalu kita masuk ke produk. Untuk produknya sendiri nanti ada name, description. Name itu kita gunakan varchar, kita kasih sama aja ya 100. Kemudian description kita batasi dengan menggunakan varchar saja, isinya 255. Price kita kasih desimal 10, 10 2 boleh. Ini kalau kita mau jadikan integer pun tidak masalah. Kalau mata uang rupiah, 2 angka di belakang koma itu sudah tidak ada fungsinya. Tapi kalau secara keumuman, mata uang atau bentuknya uang itu akan dibuat desimal 02. Kategori ini kita ambil dari kategorisnya sendiri. Kira-kira tampilan dari database seperti ini. Oke, kita akan mulai dengan mempersiapkan database-nya, dengan mempersiapkan tempat kerjanya kita. Kita akan letakkan di dalam HTML, kita letakkan di dalam web server berada. Kalau SAM berarti dalam htdoc, C sama htdoc misalnya gitu. Laragon ada di Laragon www. Saya buat folder khusus saja, misalkan saya letakkan di sini. Oke, saya beri nama produk aja ya. Oke, kita akan coba buat. Perintah dasarnya adalah create. Kita gunakan composer create project. Laravel ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Sudah install Composer, sudah sesuai settingan lain-lainnya. Baru kita beri nama foldernya. Misal folder yang kita mau kasih nama ini tentang Laravel 13 produk. Oke, boleh saya beri nama gini. Enter. Jika tidak ada masalah, dia akan langsung install. Ketika saya install ini, posisi Laravel terbaru adalah 13.8. Ini tergantung sekencang apa internet saya. Prosesnya kita tinggal tunggu sebentar. Ketika internetnya cepat, maka jalannya juga cepat. Oke,
Setelah selesai, saya boleh panggil dengan menggunakan code, lanjutkan dengan nama folder saya tadi. Ini dia akan langsung, kita akan langsung diarahkan untuk membuka Visual Studio Code. Maka setelah ini, dari sini kita siapkan terlebih dahulu .env-nya kita atur. Pertama, nama aplikasi ini boleh kita ganti, boleh juga tidak. Saya ganti dengan aplikasi manajemen produk. Manajemen produk. Kemudian tipe database-nya saya sesuaikan. Saya mau menggunakan MySQL atau MariaDB, maka boleh saya ganti dengan MySQL. Lalu tipe ininya baris komentarnya saya hilangkan dengan perintah kontrol garis miring. Lalu saya sesuaikan database yang saya inginkan, namanya L13 produk. Sama persis saja dengan folder yang tadi saya buat, Lara 13 produk. Selesai, sesuaikan. Jika memang ada passwordnya, masukkan passwordnya. Kalau tidak ada passwordnya, nggak usah dimasukkan. Setelah itu saya lanjutkan. Punya saya ini ada passwordnya, buka. Kalau kosong tidak perlu ya. Jadi kalau ada passwordnya, masukkan saja passwordnya. Setelah ini selesai, saya akan buka terminalnya, kontrol backtick alias view, lalu pilih terminal. Ini saya matikan dulu saja chat AI-nya, kontrol backtick ini ya. Kalau di menu itu adanya di view, lalu pilihnya adalah terminal. Oke, kita belum ngapa-ngapain ini. Oke, setelah itu saya coba untuk menjalankan aplikasinya. PHP Artisan Serve. Inilah hasil aplikasi yang baru pertama kali kita jalankan, Laravel 13. Ini karena memang belum nyambung, database belum ada, jadi langsung munculnya error. Kita biarkan saja, buka terminal satunya lagi. Langsung kita siapkan dulu yang belum ada. Pertama, karena tadi kita buat database-nya, sementara database-nya belum dibuat, dia nggak nyambung. Biar nyambung, boleh kita kasih perintah PHP Artisan Migrate. Perintah PHP Artisan Migrate ini dia akan baca database yang ada di .env tadi, apakah sudah ada. Kalau belum ada, dia tawarkan, mau dibuatin nggak? Tinggal kita enter saja, artinya kita akan buatkan. Boleh kita refresh hasilnya. Ini dia hasilnya. Selesai, jadi. Kita akan lanjutkan dengan menginstal kebutuhan authentication, alias dibuat aplikasi kan kita selalu butuh login ya. Login, register data, dan segala macam. Nah, itu bisa kita atur di dalam Laravel. Salah satu alat bantu yang bisa kita andalkan namanya adalah Breeze. Cara installnya boleh kita gunakan Composer required Laravel Breeze. Enter, maka dia akan langsung melakukan proses pengunduhan Laravel yang dipakai, Breeze yang dipakai, versinya 242. Itu versi terbaru ketika saya melakukan proses instalasi. Namun butuh juga Laravel Asset ya, berarti saya butuh nanti ngejalanin NVM, syarat ketentuan berlaku. Oke, selesai. Saya boleh langsung install si Breeze-nya. Kalau tadi perintahnya adalah Composer require, maka sekarang saya lanjutkan dengan PHP Artisan
breeze install. Oke, setelah saya install dia akan ngasih pilihan installnya yang mana. Ini banyak pilihannya ya. Karena saya kasihnya pendek maka nggak terlalu banyak ya kelihatan. Kalau saya gedein, nah, ada banyak pilihan ke bawahnya. Saya pilih yang paling atas saja, yaitu Blade with Alvin. Ini yang saya pakai. Kalau boleh saya kecilin lagi ya. Kalau saya gedein tadi tidak saya gedein saja. Ini kalau mau saya kecilin, saya sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau sudah, boleh saya enter. Lalu dia tanya dark mode-nya mau disupport atau tidak. Saya kali ini pilih yes. Ini boleh bebas-bebas saja. Boleh dibiarkan nilai default saja. Standar nilai default itu sudah oke semua. Oke, setelah itu proses instalasi pun dilakukan. Kita tunggu hingga ini selesai dan kita pastikan ini memang tidak ada error yang jalan. Biasanya kalau ada error berarti ada sesuatu yang belum selesai kita kerjakan. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ketika prosesnya selesai, oke, belum ya. Advisor dia masih running, paste information. Package-nya juga. Installing and building node dependencies. Oke. Using 41. Oke. Kita tambahkan ke atas sedikit saja biar kelihatan. Dia langsung mengadakan proses. Ini tergantung internet kita ya, kecepatan internetnya sangat menentukan. Dalam vendor ini sudah nambah satu breeze dan dia langsung jalanin npm-nya juga. Byte yang digunakan 4810. Oke, selesai. Kalau misalnya kita refresh bagian sini, dia sudah ada tempat untuk login dan register. Loh, main login aja register. Datanya dari mana? Oh, kalau baru berarti kita tinggal register saja. Jadi dia langsung nyiapin semuanya, termasuk di dalam kebutuhan yang kita gunakan. Apa salah satunya? Di resource-nya pun dia sudah ada. Kalau kita intip resource, kita intip rutenya, sorry. Kita intip rutenya, dia sudah ada tambahan auto, tambahannya authentication. Itu default dari si bawaan breeze tadi. Oke, kita langsung gunakan saja. Nanti kita butuhnya di sini. Ini utak-atikannya kita di sini. Di dalam web, di dalam root. Alur kerja yang tadi kita baca, root itu akan mengarahkan ke dalam controller. Controller itu adanya di app http controller dalam sini. Dan sudah ada tambahan baru namanya profil controller. Ini juga yang bikin si breeze. Karena kebutuhan miliknya si breeze tadi. Dan breeze juga langsung tambahin yang lain. Begitu juga modelnya. Di dalam modelnya sudah ada. Ini dia. Dan nanti view yang sudah disiapkan, view itu adanya di dalam resource. Ini resource-nya. Nah, sudah ada view-nya. CS dan CSS sudah diberikan. Nah, ini layout juga sudah disiapkan sama si breeze. Nah, kita akan coba lanjut. Kita isi manual terlebih dahulu. Nanti kalau isinya kita ingin dari seeder dan dari migration bisa kita sesuaikan. Ambil contoh, kita mau bikin manual dulu. Bisa kita lewat sini saja langsung register. Silakan masukkan username passwordnya sama nama. Misal saya isi nama saya Muhyiddin, email saya, password
ini minta 8 karakter ya. Defaultnya minta 8 karakter, artinya kalau kita buat kurang 7, dia akan bilang karakternya kurang. Bisa saya buat saja langsung sama biar memudahkan. Oke, saya sudah berhasil dan sudah masuk. Dan ini profilnya pun sudah ada seperti ini. Dan saya bisa edit, baik edit nama dan email untuk keperluan login, ataupun saya edit passwordnya. Cuma untuk edit password pakai model keamanan, secure-nya. Password sekarang apa, ganti passwordnya apa, konfirmasi password ya sama dengan password baru tadi itu apa. Nah, dan kita juga bisa hapus dengan pilih delete account. Oke, bagian ini selain itu ada juga fasilitas logout yang apabila kita klik dia akan langsung hilang seperti ini. Kita tes fasilitas kedua, login. Untuk login kita sesuaikan username passwordnya tadi. Remember me-nya juga sudah jalan. Jadi artinya ketika aplikasi ini kita log out, kita keluar dan segala macam, dia langsung save ya remembernya. Oke, tanpa terpanjang kalam, kita lanjut saja untuk belajar CRUD kategori. Untuk CRUD-nya biar mudah kita akses, kita gunakan menu yang sudah disediakan, biar kita nggak bikin lagi dari awal. Adanya di dalam sini nih nanti. Letaknya di mana sih menunya? Pertama, sebelum kita nyiapin menu, kita siapin dulu rutenya, karena kerjaan utamanya kita tuh lewat rute. Di sini kita kerjakan. Pastinya sih nanti si rutenya ini kita buat letakkan di dalam middleware out. Artinya yang bisa akses ini cuma orang yang sudah punya authentication-nya. Oke, kita masukkan di sini. Kita gunakan saja perintah rutenya, route, titik 2 kali, titik 2 2 kali, lalu kita gunakan resource. Kita bikin baru namanya kategoris. Umumnya rute itu menggunakan bentuk plural alias jamak. Oke, kita jalankan seperti ini. Namun ini kita harus ketahui kategori yang kita buat kategori controllernya belum kita bikin. Jadi nanti hampir dipastikan kalau dijalanin awal dia ada yang error. Jadi kita siapinnya satu-satu. Oke, sambil nunggu kita siapkan juga untuk kategori controllernya. Untuk buat kategori controller ini boleh kita buat seperti ini, boleh juga kita buatnya seperti ini. Namun jangan lupa diimport biar si kategori controllernya muncul di atas. Cuma karena kategori controllernya belum ada, jadi tidak otomatis muncul. Kalau gitu kita siapkan saja. Ini ya. Kita siapkan dahulu untuk kategori controller. Untuk buat controller itu banyak cara. Bisa manual, bisa juga lewat perintah PHP Artisan. Saya contohkan dengan menggunakan perintah PHP Artisan. PHP Artisan make. Kalau hanya ingin buat controller, boleh kita gunakan perintah seperti ini. Controller. Namun contoh kali ini saya nggak mau buat controller saja. Tapi saya mau buat model dengan nama defaultnya adalah kategori. Model biasanya akan dikenal dengan menggunakan jenisnya adalah singular alias kata benda dengan jenisnya satuan kategori. Nanti controllernya akan dikasih nama default di Laravel adalah kategori controller. Jadi kalau tanpa embel-embel itu adalah nama untuk model. Jadi nanti di sini akan muncul di model ini kategori.php dengan C besar. Di controllernya juga akan muncul kategori.controller. Nah, saya pengen sekalian ada database-nya, ada migration-nya. Maka nanti akan muncul di dalam database ini, di bagian migration sini akan muncul baru sini. Ya, judulnya adalah create. Nah, nama tabelnya kategoris. Maka perintah dasarnya harus saya tambahkan di sini PHP Artisan make model kategori min.
M singkatan dari migration, C singkatan dari controller, R singkatan dari resource. Resource itu buat apa? Biar controller yang ada di dalam sini otomatis nanti ada function index, function edit, function update, function simpan, store, ya, create. Nah, ada 7 perintah yang akan muncul kalau saya gunakan tambahan R. Jadi ketika saya enter, dia akan jadi seperti ini. Lihat 3 hal, 3 file yang dibuat. Modelnya, migrationnya, controllernya. Itu dia. Controllernya pun kalau dicek, dia langsung otomatis ada function yang dibutuhkan. Index, script, store, show, dan seterusnya. Sehingga di sini sudah nggak error lagi nih. Jadi kalau misalnya di sini nih saya udah buang nih, bisa saya buang dulu di sini buat contoh, sebagaimana tadi saya ingin contohkan. Kalau saya ini saya kasih import class, maka si kategori controller ini tetap jalan ya. Dia bisa. Oke, kita akan coba tes berikutnya. Apa yang kita mau tes? Pertama, saya ingin munculkan menu di sini. Untuk memunculkan menu, kita harus cek bawaan dari file yang dibuat oleh si Breeze tadi. Adanya di mana? Ada di dalam layout. File yang dibutuhkan adalah navigation. Ini dia. Ini navigation letak untuk si app tadi. Kita tinggal buka file navigationnya. Kita cari pada bagian dashboard. Ini dia. Nah, di dalam dashboard inilah yang akan kita salin. Hidden space-nya, oke. Kita ambil dari navlink karena bentuknya hanya link saja. Kita duplikat saja. Oke, ini kita butuhkan. Yang pertama, namanya kita buat kategori. Tinggal diedit saja ya namanya. Diganti biar langsung muncul. Jadi namanya adalah kategori. Saya pengen bahasa Indonesia saja. Di sini saya tulis kategori. Ini boleh saja kalau saya mau tulis dalam bahasa Inggris kayak tadi juga nggak ada masalah ya. Dia sudah mendukung multi language. Cuma contoh kali ini biar nggak terlalu panjang. Multi language-nya tidak saya ajarkan. Saya langsung biarkan saja dulu. Oke, ini adalah kategoris. Ini kategoris indeks. Misalnya biar nggak gelap, nah kita biarkan dulu aja ya. Oke, ini contoh kategorinya. Kalau kita cek hasilnya, refresh, maka dia sudah muncul menu kategori. Yang kalau kita klik, dia isinya kosong. Kenapa isinya kosong? Karena memang belum kita siapin apa-apa di dalam kategori controllernya. Di sininya masih kosong. Yang kalau kita buat isi asal ya, usahakan kita pakai isinya asal saja. Return test. Nah, maka akan munculnya ada dash. Jadi hanya ingin membuktikan kalau bener loh manggil dia. Oke, selesai. Satu persiapan awal. Kita lanjut dahulu. Langkah pertama yang harus kita siapkan setelah si kategori ini kita siap munculkan. Saya ingin di dalam kategori yang saya buat, field yang dibutuhkan, atribut yang dimunculkan, kolom yang disediakan, itu seperti yang di awal tadi saya masukkan. Berarti saya harus bikin dari migrationnya. Nah, inilah migrationnya. Disinilah saya nambahinnya. ID, created add, sama deleted add sudah ada. Saya tinggal nambahin saja. Tabel, string, name. Kalau saya mau biarkan default, maka string ini nanti jenisnya adalah varchar dengan jumlah 255. Kalau saya mau batasi 100, boleh saya kasih koma di sini, saya kasih 100. Saya mau tambahkan satu lagi description, boleh saya duplikat, boleh saya ganti misalkan description. Untuk penamaan kolom alias atribut, saya
biasanya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun nanti ketika tampil di aplikasi saya tetap gunakan bahasa Indonesia. Tapi di balik layar biasanya default yang saya siapkan adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Maka ketika saya sudah tulis description 100, maka dia akan selesai. Dan ini kalau saya cek di dalam database-nya saya, ini belum muncul ya, belum ada. Dan isinya juga masih kosong. Kalau saya inginkan sekaligus ada isinya, ada contoh datanya, maka harus ada tambahan yang kita sebut dengan nama seeder. Jadi kalau ininya saja tanpa isi, ini cukup seperti ini. Kalau kita mau cek isinya ya, biar ini berhasil atau tidak, boleh kita tambahkan dengan PHP Artisan Migrate. Dengan syarat ini kita sudah memang benar ya. Kalau ada yang salah dia akan protes error. Description saya nggak mau 100, saya mau 255, jadi tinggal kosongkan saja. Biar dia nilainya adalah 255. Kalau saya ingin tambahkan nullable, boleh saya tambahkan nullable. Misal saya tambahkan nullable, tapi saya tetap pengen jenisnya adalah string. Saya biarkan saja nullable. Nullable ini artinya boleh saya kosongkan. Jadi nilainya dia nanti akan nullable. Oke, saya tetap lebih senang dengan model string. Lalu saya gunakan perintah PHP Artisan Migrate. Oke, selesai. Dan ini kalau saya cek di dalam PHP MyAdmin, PHP MyAdmin, misalnya gini, saya cek dalam database saya, maka dia akan tampil sesuai dengan database yang saya inginkan tadi. Di dalam Lara 13 produk, ini dia. Lihat yang muncul. Ada kategori baru yang saya siapkan. Ini dia isinya. Ini dia struktur datanya. Atribut yang saya buat ada 2, name dan description. Kok nambah jadi 5? Karena by default ID itu akan dibuatkan. Dan timestamp itu artinya created at dan updated at-nya pun disiapkan. Varchar-nya kalau nggak disiapkan berarti dia akan nilainya 255. Kalau kita disebutkan length-nya berapa, lebarnya berapa, maka dia akan langsung muncul sesuai yang disebutkan. Oke, selesai sudah untuk urusan kategori. Untuk isi datanya bisa manual kita isi lewat sini, bisa juga lewat coding di Laravel. Contoh kali ini saya ingin masukkan sekalian kita belajar coding di Laravelnya. Untuk isi data, contoh data itu harus kita gunakan yang disebut dengan seeder. Untuk membuat seeder, kita bisa gunakan perintah PHP Artisan make seeder. Misal, saya mau kasih namanya adalah kategori seeder. Kategori seeder. Enter. Dia akan langsung muncul dalam sini, dalam seeder, kategori seeder. Nah, disinilah yang harus saya siapkan dalam kategori seeder. Untuk kategori seeder yang saya butuhkan, saya tinggal tambahkan saja. Misal saya menggunakan kategori insert. Banyak cara bagi saya untuk membuat. Misal saya mau buat lewat sini. Kategori. Boleh saya buat seperti ini. Kategori create. Boleh juga saya gunakan kategori insert. Misal saya mau buatnya kategori create. Ini saya jangan lupa untuk buat di sini harus ada modelnya. Sementara model belum saya atur, izin saya sesuaikan dulu di bagian model. Kategori model ini harus saya sesuaikan dulu. Kategori model yang pertama saya butuh protected field label. Ini artinya field alias kolom yang boleh diisi itu yang mana. Yang kita buat tadi di migration aja yang kita siapkan. Tadi di migration saya cuma bikin 2, name sama description, maka itu aja yang saya siapkan. Boleh ke bawah kayak tadi contohnya, boleh juga ke samping, ke sebelahnya, sesuai kebutuhan saja. Oke, selesai sudah.
Saya yang kedua maunya di dalam situ ada juga saya gunakan hash factory. Artinya kalau dia nanti butuh masukkan ke bagian factory, di bagian seeder dia ngambil data dummy, maka itu diizinkan. Jadi saya butuhkan di sini namanya hash factory. Jadi si kategori ini saya mau pakai use hash factory. Use hash factory. Ini salah satu yang disiapkan oleh si Laravelnya. Ini boleh karena dia pakai kelas, maka harus diimport dulu kelasnya. Ya, yang sudah disiapkan sama si Laravelnya, saya tinggal pakai use hash factory. Oke, sebenarnya cukup sampai di situ saja. Cuma karena nanti, oh ya, nanti kalau udah ada produk baru saya akan tambahkan. Sekarang belum ada produk, jadi cukup segitu aja. Oke, selesai dari sini, saya kembali lagi ke seeder yang tadi belum selesai saya kerjakan. Karena saya maunya banyak pilihan, saya gunakan perintah insert saja. Insert. Baru saya siapkan satu persatu. Nah, saya kepengen karena saya lebih dari satu, maka di tiap ininya saya pisahkan saja. Oke, ini juga saya pisahkan saja. Nah, di dalam sinilah saya blok. Oke, kemudian baru komanya saya siapkan. Oke, ini juga saya jauhkan saja. Ini saya mau ada jaraknya biar lebih rapi. Nah, saya kan nggak mau lebih dari saya nggak mau cuma satu, saya lebih dari satu. Maka tinggal saya teruskan. Ada elektronik, misalnya saya buat segini buat contoh saja. Ada elektronik, pakaian, makanan, kecantikan, olahraga. Misal saya mau buat sebanyak ini, maka cukup ini yang saya siapkan. Namun si kategori ini kan belum dikenal, maka boleh saya masukkan si kategorinya dengan perintah import class. Maka dia akan langsung masuk app model kategori. Dua inilah yang akan dikerjakan. Oke, selesai. Boleh kita tes dengan perintah php artisan db min zip, kita sebutin nama seedernya, yaitu kategori seeder. Kategori seeder. Salah nulis perintahnya. db.2 seed. Enter. Seeding database. Oke, kita cek hasilnya. Coba kita klik browse, kategorinya sudah ada isinya sesuai dengan yang tadi kita siapkan. Elektronik, pakaian, makanan, kecantikan, dan seterusnya. Selesai. Dan kalau kita intip dari sini juga bisa ya, di dalam user kita. Ini juga sudah ada. Dan bikinnya tadi kita lewat register. Bagaimana kalau usernya saya juga pengen lewat seeder, itu juga bisa. Dua pilihan bagi kita, bisa kita buat namanya user seeder, seperti yang tadi contoh kategori seeder. Boleh juga lewat si kategori seeder dalam sini, karena ini memang sudah disiapkan sama si database seeder. Nah, saya pribadi sih lebih senang dipisah saja, karena database buat manggil satu persatu saja. Jadi kalau misalkan saya pisah, saya akan buat kayak gini persis untuk seedernya. Nah, saya kasih nama user seeder. Oke, sudah ada. Ini dia. Saya bikin sama persis kayak tadi. Tinggal saya kasih nama user titik 2 kali. Saya mau gunakan perintah insert saja.
insert, seperti ini persis ya, insert. Oke, nah ini yang saya inginkan. Sebentar, listrik saya habis, saya harus lakukan charge terlebih dahulu. Ternyata chargernya rada jauh. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah aman. Saya lanjut lagi. Pertama, butuh NIM, boleh siap apapun namanya. Misalkan saya kasih nama admin web. Untuk email bebas, misal saya kasih nama admin@admin.com. Saya juga mau masukkan password. Misalnya saya tulis adminnya adalah admin 123. Oke, selesai. Kalau saya mau terusin di sini boleh ya, saya tambahin lagi yang kedua. Kalau saya nggak mau teruskan, segini pun udah cukup. Jangan lupa si usernya di import kelasnya. Kita ambil dari model user. Ini dia. Selesai. Ini tutupnya belum kita buat. Kita buatkan dahulu. Selesai. Satu lagi, tutup yang ini belum kita buatkan dahulu. Selesai. Kalau mau ditambahin tinggal nambah bagian sini. Karena belum ada hak akses, kita nggak bahas dulu aja. Biarkan. Oke, ini sudah selesai. Bagaimana eksekusinya? Sebenarnya kalau kita mau jalankan, dia nambah user baru ya. User yang lamanya tetap ada. Namun boleh juga kita mau ulang lagi nih dari awal. Nggak mau yang ada, oh ya untuk database-nya dia karena sudah ada kategori dan user, baiknya ngejalanin seedernya, kita bisa ganti jangan lewat sini. Tapi kita cukup panggil lewat database seeder saja. Jadi di dalam database seeder ini kita tinggal call saja yang kita butuhkan. Nah, jadi seeder yang kita butuhkan apa saja? Ada user, ada kategori. Nah, kita tinggal tampil kayak gini. Jadi nanti kalau butuh yang lain tinggal tambahin di sini saja. Jadi kita cukup panggilnya dengan menggunakan call buat siapa yang kita mau panggil. Ya, this call. Kita dasarnya kita nggak bisa langsung kayak gini, tapi kita harus tambahkan this call. Oke, this call seeder. Jadi kalau butuh baru lagi, tinggal kita panggil satu lagi di sini. Kalau nanti sih rencananya kita sekalian bikin buat si kategori, si produk maksud saya. Misal kita siapin aja langsung seedernya semua ya, CRUD-nya nanti biar sekalian. Untuk produk kita masukin sini seedernya, tapi seeder produk belum ada, migration produk juga belum ada. Berarti kalau dia mau kita siapin, kita harus siapin juga dari sini. Biar nggak kebanyakan deh ini belakangan. Oke, kita boleh eksekusi ulang. Perintah eksekusi ulang itu PHP artisan. Kalau migrate, ini hanya nambah satu saja. Yang sudah ada, dia akan tidak akan dieksekusi ulang. Kalau migrate, ini cuma sekedar bikin isinya ya. Kalau misalkan saya lakukan ini, maka dia akan melakukan si migrasinya. Nah,
kalau belum nggak ada yang perlu dijalankan, dia akan bilang nothing to migrate. Kenapa nothing to migrate? Karena database-nya sudah ada semua. Database yang saya suruh bikin kan tadi cuma si kategori saja dan user. User dan kategori kan sudah dibikin, makanya dia akan bilang nothing to migrate. Kalau pengen menjalankan migrasi dan seeder, boleh kita buatnya gini. PHP artisan migrate min seed. Maka dia akan langsung jalanin database seeder. Nah, seedernya pun langsung jalan. Cuma jadi resikonya data saya double-double. Di kategori yang sudah ada 5 ditambah 5 lagi jadi ada 10. Dan kategorinya sama. Begitu juga untuk user saya. Tadi sudah ada, dia nambah lagi. Kalau saya inginkan ketika ngejalanin ini, dia hapus dulu data awal, lalu yang baru masuk, ini bisa kita tambahkan namanya refresh. Maka database awal saya akan dihapus sama dia, lalu dia bikin baru lagi. Jadi data saya tetap cuma 1 untuk user, cuma 5 untuk kategoris. Seperti ini. Jadi kalau refresh itu artinya database yang ada dihapus dulu, baru bikin baru lagi. Hati-hati ya pakai ini. Jangan sampai contoh data sudah ada ribuan, kita isi manual, tiba-tiba kita pakai refresh, datanya hilang semua. Itu bisa jadi merugikan. Oke, saya mau lanjut ke implementasi berikutnya, ilmu CRUD-nya. Kita sudah selesai mengerjakan migration, izin diminimize, tutup dulu biar nggak keganggu. Kemudian kita juga sudah mengerjakan seeder, ini juga sama, biar nggak terlalu banyak yang terbuka, saya minimize. Yang tidak ada kaitan juga saya tutup, profil saya tutup. Kemudian database seeder juga sudah tidak ada kaitan, boleh saya tutup. Seeder dan migration saya tutup. Oke, saya lanjut ke ilmu berikutnya yaitu di model. Modelnya sudah kita siapkan, segini saja dahulu cukup. Kita lanjut ke di bagian tadi navigation juga sudah kita siapkan, jadi boleh kita tutup juga. Web ini root-nya harus tetap ada, boleh diletakkan di awal. Kemudian kategorinya ini yang akan kita sesuaikan. Kita mau ngapain? Yang pertama, ambil dulu semua datanya. Nah, perintahnya buat variabel, lalu siapkan kategori alias si modelnya. App modelnya pastikan sudah dimunculkan di atas. Kalau belum, jangan lupa klik kanan import class. Kalau belum muncul pilihan import class, boleh tulis manual. Lalu kita buat return view, bikin folder namanya kategoris, bikin file namanya index. Ambil variabel namanya kategoris. Ini kalau kita jalanin, dia akan error karena kita belum bikin view-nya. Kita cek ya pesan errornya, biar kita tahu, biar kita kebayang. PHP artisan shop-nya kita masih kebuka di sini ya. Kita boleh buka lagi. Oke, ini dia. Kita login dahulu saja dengan admin bukan Muhyiddin UTMJ yang di awal tadi ya, karena tadi sudah saya hapus. Admin 123. Kalau pakai itu pasti dia tidak dikenal. Kita pakai yang ini. Yang tadi saya sudah buat di seedernya. Oke, kategorinya pun sudah muncul, kalau diklik error. Kenapa error? Karena view-nya belum ada. Oke, kita siapkan view-nya. Nama foldernya adalah kategori, nama filenya adalah index. Jadi kita tinggal buka di bagian view. View itu di folder utama namanya resource view. Dalam sinilah kita bikinnya. New file, nama foldernya adalah kategoris, nama filenya index. Boleh garis miring index karena kita pakai Laravel. Laravel itu namanya blade templating by default. Boleh kita kasih nama akhirannya, wajib ditambahkan .blade.php. Enter. Inilah yang akan kita munculkan di sini. Kalau kita kasih tulisan tes, maka di sini pun akan muncul tulisannya tes. Refresh. Hanya tulisan tes saja. Nah, kan kita nggak mau isinya cuma tes saja. Maka di sini harus kita sesuaikan, kita benerin. Dari mana? Kita boleh nyontek
dari default bawaannya dia, yaitu ada di dalam dashboard. Inilah ya default tadi. Untuk welcome yang tulisan PHP tadi yang depannya ini nanti kita hapus, tapi sekarang kita biarkan dahulu. Oke, kita copy paste saja dari dashboard, Ctrl C karena masih kita butuhkan ya. Kita pastenya di sini. Nah, ini yang kita ganti. Saya mau kasih namanya kategori. Dalam sinilah yang saya mau ganti dengan beberapa keperluan. Jadi, di dalam kategori indeks ini, saya mau bentuk. Jadi, kalau kita cek hasilnya kan kayak gini ya. Oke, sudah ya. Kategori. Nah, saya pengen di sini ada tombol create. Berarti ini saya tutup saja, ini juga saya tutup saja karena saya lagi ngerjain di indeks ini saja. Oke, saya mau tambahkan saja dalam sini dengan href. Href. Oke, tambah kategori. Seperti ini. Kita cek dulu secara hasil. Refresh. Jadi ya, saya pengen di ujung berarti kelasnya yang harus saya tambahin. Kelasnya belum, dan saya nggak mau pakai underline. Saya mau jenisnya adalah button. Ini sesuai kebutuhan saja. Misal ini saya tambahkan dengan kelas yang dibutuhkan. Oh ya, kelas ini kelas apa sih? Ini kita pakai model miliknya si Tailwind CSS. Karena default dari Breeze itu pakai di Tailwind CSS. Seperti ini tampilannya. Saya tinggal arahkan biar dia ada di ujung. Biar dia ada di ujung, maka harus saya bagi dua. Dia bagian dari tempat yang sama. Jadi saya tambahkan div dengan perintah justify bit-width. Jadi di ujung sini setelah xload saya tambahkan ini. Nah, ini saya pindahkan. Baru saya buat div penutupnya. Selesai sudah, kalau boleh dicek dia langsung ke kanan seperti ini. Ini nggak terlalu penting, tapi kalau ngerasa dipakai boleh. Misalkan saya pengen ada tanda tambah di sini, saya boleh tambahkan dengan perintah gambar SVG-nya seperti ini misalnya, maka hasilnya dia akan jadi tanda tambah seperti ini. Tanda tambahnya kok di ujung, pengennya di depan dulu. Tanda tambah baru tambah kategori, ya tinggal disesuaikan saja. Itu kan masalah tata letak saja. Jadi kalau pengen SVG-nya di depan dibanding tulisannya, maka tinggal tulisannya aja yang dipindahkan. Karena tulisan ini adanya di sini, tinggal di-cut, pindahin saja. Setelah SVG, baru kita kasih tulisannya, tambah kategori. Hasilnya sudah sesuai keinginan. Seperti ini. Nah, kita juga bisa kita lanjut dengan betulkan tampilan untuk tabel. Nah, bagian inilah yang kita ganti. Oke. Oh iya, kalau nanti kita mau buat multi bahasa, misalnya di bagian sini juga kita boleh jadikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu misalnya. Kita boleh pakai gaya kayak gini ya. Jadi depannya diawali dengan tanda seperti ini. Jadi nanti ada .po-nya.
akhiran untuk filenya, di akhirnya belakangnya kayak gini. Jadi tulisan tambah kategori ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Jadi tambah kategori, misalnya kita buat kayak gini. Maka nanti hasil akhirnya ya nggak ada perbedaan, cuma kalau kita mau nyiapin multi language dalam aplikasi kita, cuma translationnya nanti harus disiapin. Nah, dia akan muncul hasilnya, secara hasil tidak ada perubahan. Nah, kira-kira kayak gini, tambah kategorinya. Sementara saya biarkan ya bagian-bagian begitunya. Saya mau lanjut konsentrasi di bagian sini aja. Table. Nah, di bagian table ini, oke, kita akan siapkan satu persatunya. Untuk table, kita kasih nilainya adalah nilai full saja. Kelasnya adalah kelas table, kelas. Kita kasih full saja. Width full, berarti kita kasih width full. Yang lainnya kita sesuaikan saja. Oke. Tabelnya sendiri kita bikin saja, ada head, ada nama, deskripsi. Oke. Deskripsi boleh kita ganti dengan keterangan ya. Dan ini variabel ngambil namanya wajib kategoris. Kenapa? Karena ngambil dari controller di sini namanya kategoris. Tergantung penamaan yang kita buat sebelumnya. Kita kenal sebagai kategori boleh. Ini cat kategori boleh juga, cat saja. Kategori juga boleh. Yang penting beda nama dengan sebelumnya ya. Itu wajib dibuat beda saja. Kira-kira kalau kita buat kayak gini, maka dia akan jadi nama, deskripsi, aksi, ada nama, ada ini, ada edit, dan ada hapus. Kita cek dulu secara hasil, refresh. Ini biar kita nggak selalu refresh terus, boleh kita tambahkan dengan npm-nya ya. npm run dev. Oke, baru kita kasih tambahan satu di sini. Jadi biar dia selalu ngejalanin, dia ngecek selalu ada. Oke, sudah jadi ya, ada nama, ada deskripsi, ada aksi. Kalau ngerasa butuh dipakai full, ini bisa kita sesuaikan. Saya mau tambahkan sebelum nomor nama, deskripsi, aksi ini saya pengen ada nomor di sampingnya. Boleh saya tambahkan di sini nomor. Bisa saya copy paste saja, saya ganti namanya nomor. Nah, paling awalnya ini saya mau bikin iteration ya, nomor urutnya. Maka tinggal saya buat kayak gini, dia langsung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indeks dan hapus, edit dan hapusnya sudah jadi juga. Namun kalau saya pengen ganti cukup pakai logo, kayak di sini kan pakai logo doang nih, bisa juga. Ini nggak wajib. Kalau mau dilakukan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena dia ada gede, ada panjang, saya enter saja biar ada jarak. Karena saya pengen nulis SVG-nya. Ini rada panjang soalnya si SVG-nya. Jadi kira-kira saya bikin kayak gini persis, tapi saya ganti saja jelas jenisnya. SVG. Nah, ini dia buat si edit. Oke, selesai. Saya nggak mau ada tulisan editnya, maka saya biarkan saja. Ini ya. Jadi saya pengennya, tapi saya pengen ketika dideketin muncul tulisan edit. Maka jadikan tulisan editnya ini sebagai tar title. Oke, title edit. Maka ketika saya, dan saya nggak perlu ngeklik refresh lagi ya. Dia langsung otomatis refresh. Dari mana si refresh otomatis muncul? Karena tadi ada npm run dev-nya. Begitu juga untuk hapus. Ini tulisan hapusnya sudah
tipenya submit, ini post inline formnya. Rute yang diperlukan, saya pengen sebelum disubmit dia ada konfirmasi terlebih dahulu, maka akan saya tulis on submit inline. Oke, on submit. Oke, saya tambahkan di sini ya si formnya. Jadi jangan main hapus aja, tapi ngasih tahu yakin mau dihapus, kira-kira kayak gitu. Nah, buttonnya saya ganti, saya pengen bentuknya SVG juga. Nah, maka hasil jadinya seperti ini. Kalau karena ini nggak muat, boleh saya tambahin nih, saya paksa khusus untuk yang ini lebarnya saya tambahin. Saya pakai W. Nah, kita cek dulu saja W100 pas nggak. Saya pengen width-nya lebih. Saya paksa lewat sini aja. Width misal saya kasih 100. Oke, langsung muat ya, seperti ini. Kalau tadi saya paksa di 100. Ini kalau gapnya, nah, oke ada ya. Oke. Nggak pas, saya kurangin aja, misal 50. Oh, terlalu kecil. 100 tadi rasa kegedean, bolehlah 75 boleh. 74, 73 boleh. Maunya aja. Butuhnya berapa? Cek hasilnya. Oke, sudah. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut dengan 3 tombol ini yang harus kita selesaikan. Tambah, edit, hapus. Bisa kita kerjakan dulu tambahnya. Jadi secara ilmu CRUD, R-nya sudah, C-nya belum. Jadi kalau mau diurut RCUD, secara keilmuan bisa kita tulis adalah CRUD. Oke, kita cek terlebih dahulu. Ketika ini kita klik tambah kategori, sekarang munculnya masih kosong. Itu terjadi karena di dalam kategori controller bagian create masih kosong. Kita siapkan dulu. Pertama, ketika dia buat, dia akan lari ke dalam create. Maka ini kita tinggal siapkan file baru namanya create. Letakkan sebagai view dalam kategoris. Ini dia. Boleh kita copy paste dari sini persis. Ganti namanya. Sesuaikan. Dot blade-nya sudah benar. Nah, indeksnya kita ganti dengan create. Create. Oke. Nah, create ini yang kita ubah. Tinggal kita sesuaikan saja. Ini kalau di judul di atas di sini, misalkan judulnya kita ganti, tadinya kategori atau data kategori, ini kita ganti dengan tambah kategori. Tulisan tanpa kategori ini kita boleh tulisnya kembali kali ya, kembali. Oke. Nah, kalau mau SVG-nya kita mau ganti nggak begini, tapi kalau bukan tanda tambah, tapi kita pengen modelnya tanda balik, gitu ya. Oke, kita boleh cek hasilnya. Oke, oh ini kategorisnya nggak ada karena memang saya nggak bikin. Kita hapus dulu aja si tabel ke bawah. Oke, tabel ke bawah ini.
Boleh kita hapus dulu biar nggak error. Oke, jadi ya. Nah, tanda tambahnya nggak mau nih, harusnya tanda tanda bulatnya nih, tanda back gitu ya. Jadi masih salah di bagian ininya. Kita pakai line join round. Kita boleh cari dengan kata kunci tailwind SVG back, kembali. Oke, sudah ya. Boleh pakai tanda panah, boleh tanda, ya sesuaikan saja dengan kebutuhan lah. Oke, ini kalau diklik mestinya dia nggak lari ke sini tapi balik ke awal. Nah, kita cek di bagian href-nya bukan create lagi, tapi kita mau kembali ke index. Oke. Dah, kita cek hasilnya, klik. Oke, ketika kita klik hasilnya dia balik. Oke, sudah ya. Kita klik tambah dia. Oke. Baru kita pikirin isi di bawahnya. Kita isi dari form. Yang kita gunakan adalah form. Jenis form yang kita gunakan tentu post. Oke, kita pakai kategori store. Oke, nama deskripsi alias keterangan ya. Oke, ini sudah semua. ID sebenarnya belum terlalu butuh. Kalau kita lihat secara tampilan dulu saja. Oke, sudah ya. Oke, kita boleh ada tambahan cancel, karena cancelnya itu akan balik ke awal, sama aja dengan kembali di sini, jadi nggak usah juga, nggak apa-apa. Boleh juga kembali yang nggak ada, cancel yang di bawah itu juga boleh. Biar nggak repot, saya lebih senang modelnya begini. Simpan, dikembali. Sebalik warnanya saya kurang suka. Mestinya back itu bukan warna biru, tapi saya mau ganti di bagian warna saja di sini. Saya kasih warnanya abu-abu saja, misal grey. Harusnya sih kalau mau saya ganti grey ya grey semua ya, grey. Oke, cukup segitu aja. Saya refresh. Karena greynya gagal, sementara warnanya putih, maka dia langsung hilang. Karena warna grey yang saya tulis tidak dikenal. Dia langsung kasih warna default. Oke, saya coba sesuaikan. Masih sama. Berarti yang salahnya di bagian sininya. Saya biarkan saja blue. Paling kalau mau saya ganti tipenya saja, 100 sama 200. Oke, seperti ini. 400 sama 600. Paskah? Tambah kacau. Blue, BG Blue, PX Round. Hasil jadinya oke lah.
Kita kembalikan ke awal saja ya, daripada nggak muncul warnanya. Blue. Oke, teks kalau nggak text white-nya saja kita buang. Background-nya, oke, text white-nya kita buang, jadi background-nya juga bisa kita sesuaikan ulang. Misal saya mau, udah, text white-nya, atau tetap gelap saja teksnya. Oke, ada ya. Dideketin dia baru muncul gelap banget. Set. Kayak dideketin dia gray-nya 700, BG gray, hover BG gray 700. Kalau 500 muncul nggak? Oke, deketin baru muncul. Warnanya baru kita kembalikan ke warna teks dengan warna putih. Text white. Oke, jadi ya. Klik. Oke, deketin rada gelap. Oke, kita tes langsung secara isinya, tapi nanti belum bisa disimpan karena kita belum isi. Oh iya, kalau error juga dia belum belum balik. Saya mau ketika error itu dia akan muncul error, dan juga nanti di sini ada kalau ada data yang sudah otomatis muncul, saya pengen data tersebut otomatis muncul. Maka saya harus gunakan perintah old, kemudian saya kasih sesuai dengan name yang saya buat, yaitu name. Jadi, di dalam create-nya saya itu ada tambahan, karena ini punyanya PHP alias si Laravel, maka Laravelnya harus saya sebutin. Old, kemudian namanya. Oke, selesai. Setelah itu pesan errornya, kalau memang saya pengen errornya muncul, kalau misalkan ada error biar errornya juga muncul, ini tergantung saya mau letakkan di sana atau tidak. Coba kita cek dulu. Oke, kita buat hal yang sama saja untuk text area. Text area sedikit beda perlakuan karena dia tidak punya value, maka kita letakkan di dalam text area itu sendiri. Oke, kita gunakan perintah yang sama. Old, buka namanya, description, nama fieldnya gini. Jadi ketika bentuknya adalah text value, text value itu tidak memiliki text area itu tidak memiliki value. Langsung kita buat old description. Oke, sementara selesai, kita cek secara hasil nggak ada apa-apa. Simpan. Nah, error, bukan error, lebih tepatnya nggak muncul karena memang store-nya kita belum buat. Siapkan dulu, setelah di create, store-nya juga harus ada. Di bagian sinilah yang harus kita lakukan. Validasinya kita mau buat apa, tinggal maunya kita saja. Misal saya mau buat validasinya untuk name, tadi saya kasih validasinya 100, boleh maksa 100. Ini boleh dikosongkan, jenisnya string. Yang bisa diisi cuma dua ini, name sama description. Kalau berhasil, muncul tulisan berhasil. Bagaimana kalau gagal? Nah, ini juga kita bisa atur maunya kita. Kita cek saja dahulu hasilnya. Tes, kosongkan, simpan. Oke, berhasil ya. Kita lanjut saja dengan edit dan hapus.
Untuk edit, kita bisa gunakan, kita letakkan di dalam kategori controller. Show kita tidak gunakan, ini berarti pengecualian, karena kita datanya itu kecil, jadi show-nya nggak perlu ada. Dia boleh dengan cara seperti ini dikosongkan, atau kita buat except di dalam sini. Ada yang namanya pengecualian. Ini yang betul kita buatnya except show, kecuali show yang tidak dimunculkan. Berarti di bagian kategori sininya boleh nih show-nya kita nggak munculin. Buat apa sih show? Itu hanya buat nampilin aja. Oh ya, autonya sendiri saya pakai Windsurf ya. Jadi dia otomatis, kalau ada yang butuh dia otomatis jalan. Saya lupa perintah, kadang-kadang dia ikutan bantu kayak barusan tadi. Oke, berikutnya saya mau edit. Perintah dasarnya saya ambil dari sini. Ambil dari nilai si kategori. Nanti nama filenya adalah edit. Edit ini jauh lebih mudah kalau saya tinggal copy paste dari si create. Ctrl C, Ctrl V, lalu saya rename. Ganti namanya jadi edit. Enter. Oke, selesai. Saya sesuaikan di sini edit. Oke. Kemudian di bagian sini saya ganti karena saya maunya update. Oke. Ada method put. Di sini bisa saya tambahkan kategori ini. Di ujung sini juga saya tambahkan. Di ujung sini ya. Oke. Ada teks di bagian teks area. Kata simpannya saya mau ganti biar sedikit beda tampilannya. Saya ganti dengan update. Selesai. Secara tampilan sudah berubah. Misal tes, saya tinggal klik edit. Jadi ya, ada tulisan tes. Hanya tes misalnya gitu. Kalau saya update sekarang belum berhasil karena di kategorinya belum saya tambahkan. Saya tinggal tambahkan dulu di dalam bagian update-nya. Ini kode yang saya buat. Oke, saya samakan dengan sebelumnya yang saya buat. Kembali ke indeks, sukses, kategori berhasil diperbarui. Cuma memang ininya belum nih, karena saya belum nyiapin apa-apa di bagian sini nih, pemberitahuannya, di navigation-nya. Sementara saya biarkan dahulu saja. Oke, saya klik update. Oke, sudah berhasil. Dan terakhir saya pengen tes hapus. Jadi ketika diklik, oke dia nanya, apakah yakin ingin menghapus kategori ini? Nggak jadi, ya dia akan. Jika jadi, dia akan beneran ngapus. Ya sekarang belum. Kenapa? Karena memang belum dibuatkan codingnya. Oke, kita buatkan codingnya. Bagian destroy. Destroy inilah yang kita masukkan. Oke. Kita tes hasilnya. Oke. Oke, dia langsung hilang dan dia langsung muncul kembali seperti itu. Demikian untuk CRUD kategori. Kita lanjut bagian kedua, CRUD produk. Untuk CRUD produk, kita siapkan dari awal lagi ya. Kita siapkan dari migration-nya. Biar ini nggak kebanyakan bukanya, izin kita minimize saja. Nah, nanti pas butuh baru kita sesuaikan. Ini masih ada yang kurang-kurang sedikit ya, tapi saya pikir buat contoh bolehlah. Pertama, saya mau ambil dari sini. Untuk produk saya nggak mau pakai pengecualian. Jadi exceptnya saya buang. Nah, namanya produk. Produk. Oke.
ini tanpa pengecualian. Ininya dibuang. Oke. Product controller belum dibuat. Oke. Kita buat dulu. PHP artisan make model. Kita beri nama product. Min migration controller resource. Enter. Selesai. Terus kita munculkan menunya dahulu. Menu adanya di navigation. Kita duplikat miliknya si kategori. Oh, kita enter saja langsung. Kayaknya otomatis dibuatkan. Oke. Selesai linknya. Oke. Intip saja linknya. Jadi produk. Oke, masih kosong karena belum kita buatkan. Jadi untuk link sudah selesai, boleh di minimize. Kita lanjut untuk produknya dulu. Di modelnya dulu kita buat. Oke. Kita butuh use has factory. Oke. Di koma. Terus kita juga butuh viewable. Boleh pakai cara lebih gampang. Coordinate, bedanya apa? Coordinate itu nggak perlu disebutin nama fieldnya. Tapi kalau pakai viewable disebutin satu persatu. Saya pribadi lebih senang pakai viewable sih. Kalau buat cara gampang ya boleh-boleh saja kayak gini. Karena nanti kategori sama si produk itu saling berkaitan, maka saya juga mau di dalam produk itu langsung saya kaitkan. Berarti saya harus bikin lagi yang namanya public function kategori. Kreditnya sudah, sekali bisa nanti gabung saja. Sini baru saya buat public function kategori. Nah, seperti ini. Cuma kategorinya juga harus dimasukkan di atas ini sebagai modelnya dia. Klik kanan, import class. Oke. Jadi kategorinya dibawa di sini. Kategorinya sendiri harus dibenerin, harus ditambahkan semodel dengan dia. Jadi pilihannya boleh pakai viewable, boleh pakai guarded gitu ya. Dia bedanya apa? Karena dia bikin produk, ini jenisnya adalah has many. Karena tipenya adalah one to many. Satu produk hanya masuk satu kategori masuknya di dalam banyak produk masuk dalam satu kategori. Jadi satu kategori bisa jadi banyak produk, one to many. Tapi nggak bisa dua kategori produknya cuma satu, nah, nggak bisa. Makanya tipenya adalah one to many. Maka di sini adalah has many, sementara di sininya adalah belongs to. Oke, urusan ini sudah. Jadi kalau nanti dilihat di database dia akan saling berkaitan. Oke, kita selesaikan juga bagian tabelnya. Kita sesuaikan yang tadi kita inginkan. Saya maunya 100, samakan dengan yang tadi. Description-nya saya mau pakai, saya nggak mau pakai tag, saya mau pakai string saja. String, oke. Kemudian saya pakai desimal saja karena keumumannya begini. Ambil dari kategori ID. Referensinya dia modelnya kayak gini. Jenisnya saya ambil cascade ketika dihapus. Jadi kalau dia dihapus, sananya juga akan ikut terhapus. Kira-kira begitu. Jenisnya saya jadikan sebagai FK ya, foreign key. Oke, selesai. Saya langsung bikin seedernya dulu. Controllernya juga sudah ada ya. Saya buat seedernya dulu. PHP artisan make seeder. Seedernya saya kasih nama product seeder. Oke, si product seeder ini, oke, di sini ya.
harus ambil si produk ini dari factory karena saya mau ngambilnya dari factory. Jadi nanti namanya saya buat otomatis segala macam. Jadi ada name, description, price, and kategori ID-nya saya akan sesuaikan. Misal saya ambil saja dari defaultnya dia. Jadi saya harus bikin satu lagi yang namanya factory-nya di sini. User factory sudah ada tapi saya nggak mau pakai. Jadi saya tambahkan saja php artisan make factory. Ini buat apa sih? Data dummy, data bohongan. Make factory, lalu saya buat produk factory. Enter. Oke, factory, produk factory sudah jadi. Nah, inilah yang saya harus siapkan di bagian return sini. Name, description, price. Saya ambil dari sini. Name packer, berarti saya ngambil otomatis. Description, ambil dari otomatis juga. Untuk kategori ID, saya karena nggak pakai factory, saya nggak isi kayak gini. Tapi saya isi dari random angkanya dia saja. Saya bikin berapa di dalam kategori. Nah, itulah yang saya cek. Saya cek saja seeder yang saya miliki untuk kategori seeder. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini aja saya masukkan. Jadi 5 dari sini. Kalau ini saya wajib bikin factory lagi untuk si kategori. Saya karena tadi gak buat, saya bikin ini aja. Jadi saya hitung jumlahnya dia ada berapa, ya sudah masukkan 1 sampai dengan berapa. Oke, selesai. Kalau sudah, baru random int kategorinya jangan lupa di import kelasnya. Oke, model. Saya ambil dari model. Selesai, saya langsung lanjut di seeder kategori produk ya. Oke, baru saya eksekusi. Mau bikin berapa data? 500 tinggal tambahin. 100 tinggal tulisin. Saya mau misalnya contoh 125. Gini aja. Saya tinggal buatkan kayak gini. Factory-nya selesai. Oke, kita akan uji coba. Kita ulang dari awal. PHP artisan make red -2 refresh min seed enter. Oke, selesai. Kita cek dulu database-nya beneran nggak sih ada ratusan khusus untuk produk 125 tepatnya. Klik, kosong sama sekali. Artinya seedernya kita masih gagal. Kenapa? Karena di dalam database seeder belum kita panggil. Itu lupa. Ah, ini tadi kita udah siapkan tapi belum kita panggil. Terakhir boleh pakai koma, boleh enggak ya? Oke, kita ulangin lagi perintah tadi. Hapus lagi semua, ulangin lagi. Oke, selesai. Kita cek hasilnya. Lihat datanya. Kalau diklik maksimal, maka hasilnya sampai 125. Oke, selesai. Kita selesaikan ilmu CRUD-nya. Lihat dulu. Kita yang tidak dibutuhkan ditutup saja. Oke, biar gak kebanyakan. Ini letak di paling depan saja. Kita refresh dulu produknya. Ini ya. Karena tadi kita hapus, kita ulangin lagi, maka dia akan hilang lagi. admin@admin.com admin 123. Oke, langsung berhasil masuk. Si produknya masih hilang. Kenapa masih hilang? Karena kita belum bikin sama sekali. Kalau klik ke dashboard, dashboard masuk ya, kayak gini. Kategori masuk. Produk hilang karena kita belum bikin. Oke, kita akan bikin
kita hapus yang tidak diperlukan. Webnya sudah bikin produk kelas aman, boleh kita tutup. Produknya aman, kategori boleh kita tutup, seeder juga boleh ditutup. Nah, produk factory juga sudah selesai, kategori seeder juga sudah selesai. Berarti sekarang yang kita butuhkan adalah produk controller. Satu persatu kita siapkan. Yang pertama kita ambil ini, ambil dari kategori produk app with. Saya mau bikinnya dengan menggunakan sesuai kebutuhan kita. Saya mau tampilannya jenisnya adalah ada paginationnya ya, ada halamannya, maka kita akan buat si produk ini berdasarkan kategori tapi ambil berdasarkan paginate. Jadi jangan get, tapi saya mau paginate. Per halaman saya mau buat berapa? 10, oke boleh 10. 5, oke boleh 5. Nah, di sininya juga saya nggak mau pakai JSON, tapi saya mau langsung ke view product index compact products. Oke, ini belum bikin. Iya, saya mau bikin. Kita bikin dengan cara yang paling gampang saja. Klik kanan, copy, Ctrl V, paste. Foldernya langsung diduplikat. Rename, ganti nama jadi produk. Isinya masih bohongan karena isinya aslinya masih kategori. Kita benerin satu persatu mulai dari indeks. Oke, ini kita ganti judulnya bukan ke edit kategori. Jangan dari edit dong, dari indeks dulu aja. Indeks kita ganti produk. Produk. Oke. Nah, produk ini juga kita ganti produk. Produk. Yang kita butuhkan apa aja? Dia ada nomor, nama, di produk ada apa aja ya? Kalau lupa kita harus intip di migrationnya kita. Nama, ada harga ya. Nama, keterangan, harga. Nama, keterangan, terus ada harga, ada kategorinya. Cukup kah? Nama, keterangan, harga. Oke, cukup ya. Nah, aksi sudah. Nah, ini iterationnya sudah. Name, description. Nah, kita mau lanjut dengan harganya, price. Terakhir, kategori name-nya. Oke, ini juga kita ganti rootnya bukan ke kategori, tapi rootnya ke produk. Ini semuanya kita ganti produk. Oke, selesai. Kita pengen nanti ada dia per halaman, T-body untuk halamannya. Kita buat, diletakkan di T-put saja. Kita bikin linknya. Salah. Oke. Oke, produk link. Oke, kita cek dulu hasil. Cukup segitu dulu. Kita cek hasilnya. Refresh. Oke, jadi ya. Halamannya juga sudah jadi. Halaman kedua, halaman ketiga, tapi ada kesalahan ketika nomor 1 dia cuma 1, nomor 2 dia cuma tetap aja 1 lagi. Mestinya ini nambah. Ini karena belum ada perhitungan matematisnya yang harus kita sesuaikan di bagian iterationnya. Ini iterationnya harus kita sesuaikan ulang. Bukan cuma sekedar loop, tapi ada perhitungan matematisnya. Dilihat halaman berapa, dikali dengan iteration yang ada. Maka hasilnya dia sudah sesuai. Halaman 5, dia langsung di bagian 40-an. Halaman 1, 1-an, 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lanjut.
dengan bagian daripada ininya. Ini harganya rada nggak masuk akal 6101 karena by defaultnya pakai satuan dolar. Kita biarkan saja. Kita edit terlebih dahulu, baru terakhir kita hapus. Untuk editnya, create-nya dulu ya, CRUD. Oke, kita buat produk. Nah, berarti di view-nya juga kita masuk ke bagian create. Oke, aduh produk. Kok jadi profil? Oke, create ya. Oke. Ini kita harus sesuaikan. Yang pertama ini ya dulu kita ganti produk. Oke. Ganti juga, semuanya kita ganti ya. Jangan sampai ada yang lupa. Ketika kita lupa bagian sini repot. Ini juga sama. Nah, ini nih nama, keterangan. Oh, oldnya. Oke, betul ya. Keterangan alias deskripsi juga sudah. Setelah itu ada kita buat untuk harga. Oke, setelah harga kita buat untuk kategori, tipenya kita buat pilihan saja. Oke, selesai. Simpan, pastikan semuanya sudah. Oke, selesai. Sebelum kita selesaikan, kita buat juga di bagian controller bagian simpannya alias store. Untuk store-nya, ini kita tinggal ngambil dari model si produk tadi ya. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan saja pada bagian store-nya. Ini mirip kayak yang tadi. Bolehlah kita nyontek dulu miliknya si kategori. Di kategori pada bagian store kita mulai dari validasi. Validasi itu banyak pilihan ya. Boleh di apa sih namanya ini? Boleh kita buat di controller, boleh juga sebenarnya kita buat di model. Contoh kali ini saya pakai yang di controller saja. Request validate walaupun belum saya gunakan. Validate, nah ini dia. Name, description, ini saya nggak pakai 255, saya pakai 100 saja. Oke, ini biarkan. Price, oke. Kategori ID wajib ada. Oke, 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ya. Oke, coba cek hasilnya. Oh, cuma 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, betul. Ternyata cuma 4. Oke, kategori create kita bikinnya si kategori. Ini ya. Produk, create produk berhasil ditambahkan. Kita cek dulu secara pengerjaan kita. Oke, dia bilang variabel kategorinya belum dibikin di dalam sini. Oke, berarti di dalam kategori scriptnya harusnya kita tambah si, oh tidak ya, ini ada yang salah. Ini biar nggak ketukar, saya pindahin jauh-jauh. Oke, saya bukannya yang ini. Produk create-nya ada yang namanya kategori. Ini dia. Dan ini harus saya ambil compactnya, saya harus masukkan ke dalam sini, dan ininya juga harus saya masukkan ke importnya, ke modelnya. Oke, sudah selesai. Jadi kalau saya refresh dia juga sudah jalan. Oke, ini kenapa dia minta refresh terus, run dev-nya masih jalan. Oke, ini kayaknya ada yang kurang. Oke, sudah ya, sudah jalan kembali. Ini mestinya ya sudah nggak saya minta lagi. Oke, saya tes saja langsung. Misalnya bakso. Apa ya? Ya, bakso. Harganya 10.000. Oke. Jenisnya makanan dan minuman. Simpan. Oke, selesai ya. Oke, karena tadi di akhir ada ya bakso. Ini dia. Oke, kita lanjut untuk edit dan hapusnya.
Untuk edit di product controller ini, saya mau ada show-nya ya. Berarti saya harus tambahkan di bagian index ada bagian show. Bukan cuma edit. Kan ada. Oke. Jadi saya harus tambahkan href show. Ini dia. Oke. Oke, bentuknya gambar saja. Ya, seperti ini. Kalau saya lihat hasilnya, saya refresh, ada ya depannya. Kok kurang? Karena di sininya masih 74. Saya tambahkan 100 sajalah. Kita cek hasilnya. Oke, sudah pas. Jadi ada show, edit, hapus. Jadi nanti harus saya tambahkan juga file dengan nama show. Oke, mungkin saya buat show-nya dahulu. Show-nya saya buat persis saja, mirip dengan create, karena create tadi sudah jadi. Ctrl C, Ctrl V, saya buat rename, kasih nama show, enter. Oke, setelah itu ini saya kasih detail product. Oke, ini kembalinya biarkan tetap ada. Saya nggak mau dia ada kemana-mana, jadi saya nggak mau pakai pop. Dia cuma ngasih lihat saja. Ini juga tidak ada button simpannya. Oke, dia cuma menampilkan isinya saja. Oke, isinya langsung product name, ini text area, jadi semuanya bentuknya hanya isi langsung yang nggak bisa diganti. Ini pun tidak ada for each, yang langsung dipilih saja. Oke, kira-kira jadi kayak gini. Jadi ketika saya klik show, dia cuma menampilkan isinya langsung. Oke, masih ada yang kurang, tinggal saya sesuaikan sedikit di bagian show-nya. Saya harus masukkan produk name. Nah, produknya ini saya ngambil dari mana? Itu dia. Berarti saya harus cek di bagian edit, index produk, di bagian produk show, produk ID, detail. Oke. Di bagian product controller show, mana show? Oh iya, saya belum ambil si produknya itu sendiri. Ambil kategorinya. Oke, siap. Produk show. Kita cek terlebih dahulu. Fresh. Sudah jadi. Langsung selesai. Backnya saya siapkan tetap di sini. Oke, lanjut untuk editnya. Untuk edit, ini juga harus saya ambil dari kategori. Persis selesai, saya sesuaikan ulang karena dia bukan kategori. Produk, oke, ini ke produk. Saya tinggal masuk, saya tinggal cek-cek yang belum. Ini juga produk. Ini juga produk. Oke, tambahan price, kategori. Oke, yang lainnya sudah semua selesai. Kita cek hasilnya. Kita edit yang terakhir saja, bakso tadi. Klik edit. Oke, bakso. P-nya kita hapus. Ya, bakso nih. Harganya sekarang sudah naik harga 12.000. Tambahin. Oke, kategorinya biarkan sama. Oh iya, ininya update-nya belum kita buatkan. Oke, kita buatkan dulu update-nya. Oke, kita langsung refresh saja ya.
Oke, belum ya. Bakso ya, bakso nih update. Oke, cek hasil. Berhasil ya. Terakhir kita coba hapus alias destroy. Sama dengan yang tadi, cukup 2 baris saja. Ini perintah ininya belum ya, karena saya belum siapkan tempatnya. Sekarang saya kejar yang penting berhasil bikin ini dulu. Jadi mohon maaf, saya tes dulu saja. Oke, hilang. Kalau saya balikan, oke, sudah hilang. Oke, kalau dari satu sheet, saya tinggal klik hapus, hilang sheetnya. Oke, demikian materi CRUD kali ini. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan CRUD secara lengkap. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga yang kita lakukan bernilai manfaat dan beroleh rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.